Pusat Penyelamatan Satwa Tasik-Oki yang berlokasi di Kabupaten Minas Utara baru saja menerima 73 ekor burung paru bengkok asal Papua dan Maluku yang dipulangkan pemerintah Indonesia dari Filipina 18 Oktober yang lalu. Saat tiba di Bandara Internasional Samratulangi Manado, pemeriksaan fisik telah dilakukan oleh Balai Karantina Indonesia Sulut untuk memastikan tak ada penyakit yang mengganggu keanekaragaman hayati di dalam negeri. Meski telah menjalani prosedur pemeriksaan kesehatan oleh otoritas terkait, petugas kesehatan dari PPS Tasik-Oki juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan secara menyeluruh demi memastikan satwa dilindungi ini tidak membawa penyakit dan virus menular terhadap hewan dan unggas lainnya yang berada di PPS Tasik-Oki. Pemeriksaan kesehatan burung-burung ini meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Apalagi terdapat penyakit yang masa inkubasinya bisa mencapai sebulan hingga proses karantina harus tetap dijalankan. Sebelum menjalankan rehabilitas di PPS Tasik-Oki, burung-burung ini akan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan oleh dokter hewan untuk memastikan satwa dilindungi ini tidak membawa penyakit ataupun virus dan berisiko menularkan pada hewan dan unggas lainnya yang ada di Tasik-Oki. Burung-burung ini memang akan memasuki masa karantina dan pemeriksaan keseluruhan terlebih dahulu sebelum masuk ke karantina. Jadi semua burung ini nanti akan diperiksa secara fisik dan ada pemeriksaan secara laboratorik. Jadi sebelum mereka masuk itu sebetulnya mereka sudah harus memenuhi syarat karantina antar negara. Jadi kan kalau di Indonesia sendiri persyaratannya sepengetahuan saya harus wajib tes avian influenza. Di PPS Tasik-Oki ini, burung-burung ini akan menjalani masa karantina dan proses rehabilitasi sebelum dilepas liarkan ke habitat alaminya. Adapun proses rehabilitas akan sangat bergantung terhadap daya tahan dan kemampuan adaptasi burung yang dimaksud. Untuk proses karantinanya sendiri, kami itu kurang lebih sekitar 1 bulan. Kalau dia tidak, jadi ini periode waktu yang kami berikan karena ada beberapa penyakit yang perlu waktu sampai dia muncul, ada masa inkubasinya. Jadi kita perlu 1 bulan itu untuk melihat apakah ada gejala penyakit yang muncul atau tidak. Dalam 1 bulan itu kalau tidak ada, dia bisa lanjut. Dan dalam proses rehabilitasinya itu bergantung kepada burungnya sendiri. Karena umumnya burung yang diselundupkan, diperdagangkan, banyakkan ketika ditangkap oleh pemburu itu bulunya, banyak bulu terbangnya, bulu preman itu yang sudah dicabut, jadi tidak bisa terbang. Nah itu biasanya nanti akan ketahuan ketika diperiksa oleh dokter hewan. Burung endemik dari wilayah timur ini rentan diselundupkan dan bahkan diperdagangkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Adapun 73 ekor burung yang dipulangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ini merupakan hasil sitaan otoritas Filipina, yakni Philippines Operation Group on Ivory and Illegal Wildlife Trade (POGI). Penyitaan burung-burung ini menandakan masih adanya perdagangan ilegal satwa dilindungi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kementerian LHK memproyeksikan 1 ekor burung paru bengkok ini dihargai senilai ratusan juta rupiah dalam perdagangan ilegal. Upaya perlindungan terhadap satwa liar termasuk burung paru bengkok ini dilakukan pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengharusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan keberlanjutan. Regulasi ini diharapkan bisa mendorong kolaborasi lintas sektoral untuk menjaga kelestarian satwa dilindungi. Yana Megasingal, Kompas TV, Minas Utara, Sulawesi Utara.